Sebagian besar masyarakat yang terutama yang awam terhadap hukum, dengan menerima surat panggilan itu akan menjadi suatu kecemasan, ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan berbagi pengalaman atau pengetahuan saya seadanya. Saya ingin menyampaikan tentang surat panggilan. Surat panggilan polisi ya tentunya. Surat panggilan polisi ini tentunya ini sudah menjadi kewajiban harus dihadiri, karena kalau tidak ini akan berkonsekuensi terhadap hukum. Jadi ada sanksinya, siapa yang dipanggil tidak hadir itu konsekuensinya ada hukumannya. Sebagian besar masyarakat yang terutama yang awam terhadap hukum, dengan menerima surat panggilan itu akan menjadi suatu kecemasan, ketakutan. Yang perlu diperhatikan adalah dalam surat panggilan, saudara-saudara tidak usah khawatir, nggak usah cemas. Karena kalau sebagai warga negara Indonesia yang baik, setiap ada panggilan dalam proses penegakan hukum ya kita harus hadir. Cuman yang paling penting adalah dalam menghadapi surat panggilan tersebut adalah kita harus perhatikan dalam surat panggilan biasanya di situ tertera siapa yang dipanggil. Kalau saudara dipanggil di situ jelas ada nama identitas, ada nama, tempat tanggal lahir, alamat. Di situ harus dipastikan sesuai dengan identitas Anda. Karena kalau tidak sesuai itu bisa menjadi salah orang. Jadi saudara tidak harus datang. Jangankan salah nama, nama semuanya mulai nama depan sampai nama belakang. Salah satu huruf aja itu menandakan itu bukan Anda. Jadi Anda tidak harus menghadiri langsung, tetapi mempertanyakan dulu ini siapa yang dimaksud, karena dalam surat panggilan ini ada beda, apalagi alamatnya beda. Karena dalam satu alamat yang sama aja itu bisa beda orang karena dengan penulisan nama yang berbeda. Oleh karena itu kalian harus jeli. Jadi saudara-saudara harus jeli tentang apa identitasnya, siapa yang dipanggil dan apakah ada kesesuaian. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah baca dulu di paling atas dalam surat panggilan, biasanya di situ berdasarkan laporan tanggal berapa dan siapa yang melaporkan. Itu penting untuk diketahui karena untuk mengingatkan saudara dalam peristiwa tindak pidana apa yang saudara pernah lakukan. Untuk mengingatkan itu, maka ketika saudara dipanggil itu akan mempersiapkan bukti-bukti atau pembelaan-pembelaan yang akan dihadirkan dalam penyidikan. Dalam surat panggilan juga tertera di situ ada harus mencantumkan peristiwa secara singkat. Peristiwa apa yang terjadi, yang disangkakan atau yang menjadi dasar panggilan itu. Ada peristiwa apa? Itu harus jelas di situ secara singkat diurai. Pasal berapa yang dilanggar, tindakan apa yang telah dilakukan. Dan di situ juga ada waktu yang harus saudara datangi dalam panggilan itu, kapan dan di mana. Ya, jangan sampai yang dalam surat panggilan itu tertera waktunya. Waktunya yang mepet itu sebetulnya tidak wajar. Karena minimal 3 hari sebelum dipanggil itu harus sudah didapat. Jadi kalau saudara mendapatkan panggilan sekarang, ternyata dalam suratnya itu besok harus hadir. Sementara saudara ada keperluan lain atau sedang sakit, saudara bisa konfirmasi bahwa saudara tidak bisa menghadiri karena di situ tercantum nama penyidiknya. Jadi saudara bisa mengkonfirmasi kepada penyidik kalau saudara tidak bisa hadir karena waktunya sangat mepet dari surat yang diterima dengan waktu yang harus dihadiri. Itu yang harus diperhatikan oleh saudara, beberapa poin dalam surat panggilan. Karena pelapor juga penting diketahui, tadi yang saya uraikan sebelumnya, pelapornya siapa,
waktu kejadiannya kapan, peristiwa apa yang telah terjadi dan dilakukan. Itu karena panggilan ini tidak hanya kepada tersangka, tapi juga kepada saksi. Saksi juga harus lihat, pada prinsipnya panggilan-panggilan itu hampir sama lah, antara panggilan buat saksi dan tersangka. Dan itu statusnya harus jelas. Saudara dipanggil dalam kapasitas saksi atau tersangka. Jadi di situ, kalau saudara mendapatkan surat panggilan dari polisi dan saudara bingung, tidak memahami isi surat itu, saudara bisa mempertanyakan atau meminta bantuan kepada penegak hukum atau pengacara. Itu sementara dari saya. Sekian dulu, nanti kita sambung dengan penangkapan dan penahanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.